Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilda Priyadi dan rekan saya Jackson Presley. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pakar berbasis web dan metode power chaining dalam Indonesia dini penyakit tuberkulosis di Jawa Timur. Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular bahaya disebabkan dari kelompok Mycobacterium, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Setiap pasien tuberkulosis dapat menular penyakit pada orang lain yang berada di sekeliling dan berhubungan erat dengannya. Masuk penularan ini adalah setiap menit muncul satu orang pasien TB paru baru, setiap 2 menit muncul satu orang penderita TB paru yang menular. TB merupakan penyebab kematian nomor 1 dari golongan penyakit infeksi. Cuma penderita TB dapat ditekan dengan adanya tindakan pendeteksian dini gejala penyakit TB. Oleh karena hal tersebut dibutuhkan suatu aplikasi sistem pakar agar mudah digunakan oleh orang awam mendiagnosa penyakit tuberkulosis. Metode penelitian ini, dalam penelitian ini, metode yang dilakukan adalah memeriksa bekas pasien tuberkulosis, yang mana penelitian dari rumah sakit atau puskesmas program penanganan TB, yaitu dari Dr. Danek Soyaningdia sebagai dokter yang menangani program penyakit tuberkulosis. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah data dari dalam buku pedoman nasional pengendalian tuberkulosis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian sistem pakar diagnosa penyakit tuberkulosis berbasis web dengan metode power chaining adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah studi pustaka, yang dilakukan pencarian dan pelajaran dari berbagai macam sumber pustaka, di mana kita mencari suatu penyakit TB itu melalui berbagai macam sumber agar dapat mengumpulkan suatu data. Yang kedua, observasi adalah mengadakan penelitian dan analisis secara langsung terhadap data yang akan diteliti, yaitu mengamati ciri-ciri dan keluhan orang yang diduga TB atau suspek dengan cara tes uji coba penggunaan sistem pakar sebagai dapat diketahui hasilnya negatif atau positif, dan jika positif maka dapat diketahui ke aplikasinya. Lanjut, yang ketiga itu wawancara. Dalam pengembangan sistem pakar dilakukan tanya jawab serta langsung pada dokter spesialis penyakit tuberkulosis untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam proses perancangan sistem pakar basis web dengan metode power chaining dalam upaya mendiagnosa dini penyakit tuberkulosis di Jawa Timur. Yang keempat itu sistem pakar merupakan cabang dari AI atau intelijen yang membuat ekstensi untuk spesies pengetahuan guna memecahkan suatu permasalahan pada human expert. Yang kelima itu melalui power chaining, merupakan fakta untuk mendapatkan simpulan atau konklusi dari fakta tersebut. Penelitian ini berdasarkan fakta yang ada, itu data driven. Metode ini adalah kebalikan metode backward chaining, di mana metode ini dijalankan dengan membuka fakta yang ada untuk menarik kesimpulan. Adapun dua pendapat mengenai pelaksanaan metode ini, itu pertama dengan cara membawa seluruh data yang dapat ke sistem pakar. Kedua dengan membawa bagian-bagian penting saja dari data yang didapat ke sistem pakar. Perangkat perancangan sistem itu dapat meliputi berupa basis data, itu database,
Itu kumpulan data yang disimpan secara sistematik di dalam komputer. Basis data juga dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan suatu informasi penting. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan data yang akan disimpan. Yang kedua itu tabel relasi. Itu merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lain yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Itu hubungan yang dibentuk dari mencakup 3 macam hubungan, yaitu seperti one to many, many to many. Flowchart atau diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol grafis yang menyatakan alir algoritma atau proses, menampilkan langkah-langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak beserta urutan dengan menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. Itu diagram ini dapat beri solusi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam proses atau algoritma tersebut. Ataupun yang keempat itu data flow diagram DFD adalah diagram yang menggunakan notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang mana menggunakan sangat membantu memahami sistem secara logika, struktur, dan jelas. DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan proses kerja suatu sistem informasi maupun sistem aplikasi. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari FD yang mana menggambarkan tentang seluruh input dan output dari suatu sistem. Mesin inferensi. Mesin inferensi dalam sebuah sistem pakar dibutuhkan sebuah mesin sistem inferensi yang akan menjadikan pengendalian dari sebuah sistem pakar. Mesin inferensi merupakan fungsi berpikir dan pola penalaran sistem yang digunakan oleh sistem pakar. Mekanisme ini akan menganalisis suatu masalah dan selanjutnya akan mencari jawaban serta kesimpulan yang terbaik. Teknik dalam mesin inferensi sistem pakar pada gambar 1 adalah metode forward chaining. Itu melalui dari sistem mulai itu lanjut ke tampilan pertanyaan gejala TB, jawab pertanyaan sesuai dengan gejala yang dialami. Habis itu lanjut lagi tuh proses diagram penyakit tuberkulosis. Ini program diagnosa penyakit tuberkulosis ini dibagi menjadi 2, itu diagnosa paru atau diagnosa ekstra paru. Ini diagnosa paru itu pecah menjadi diagnosa penyakit TB benar. Adapun diagnosa ekstra paru itu pecah juga menjadi diagram penyakit TB benar. Itu dari diagnosa paru itu ke diagnosa penyakit TB benar, itu penyakit TB baru beserta keterangan dan solusi. Habis itu selesai. Dan juga diagnosa ekstra paru itu diagnosa penyakit TB benar, penyakit TB ekstra paru beserta keterangan dan sampai selesai. Mungkin itu sekian dari saya dan akan kita lanjut ke analisis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jackson Presley. Pada analisis, basis pengetahuan gejala penyakit tuberkulosis terpapar pada tabel 1. Ini dapat dilihat pada tabel 1 adalah relasi gejala pada penyakit tuberkulosis. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan.
Forum antarmuka pemakai. Tampilan gambar 2 merupakan tampilan utama sistem pakar yang akan dijumpai pada user. Ini maksudnya adalah ketika Anda memasuki web, maka akan menemukan gambar seperti ini. Seterusnya, tombol registrasi gambar 3 digunakan pendaftaran pasien, serta terdapat form login user digunakan untuk login pada tampilan utama menu pasien. Selanjutnya, pada gambar 4 adalah tampilan menu pasien yang sudah login. Muncul menu pertanyaan untuk mengetahui diagnosis pasien, dan selanjutnya menu hasil riwayat diagnosis. Ini adalah untuk mengisi diagnosis pasien. Selanjutnya adalah pada gambar 5 terdapat tampilan form diagnosis penyakit tuberkulosis. Terdapat beberapa pertanyaan seputar gejala tuberkulosis secara umum dan spesifik harus diisi oleh pasien untuk mengetahui jenis penyakit tuberkulosis yang diderita oleh pasien saat ini. Inilah kita mengisi tanda-tanda seperti gejala-gejala yang kita rasakan untuk dapat mengetahui apakah ini adalah penyakit tuberkulosis atau tidak. Selanjutnya pada tampilan gambar 6, pasien dapat mengetahui gejala-gejala yang sudah dialami, termasuk dapat mengetahui jenis penyakit yang kita derita oleh pasien tersebut. Selanjutnya pada tampilan gambar 7 adalah hasil diagnosis penyakit tuberkulosis. Pasien dapat mengetahui jenis penyakit tuberkulosis yang sedang diderita saat ini, serta mendapatkan kekurangan dan solusi penyakit tuberkulosis tersebut. Pasien juga dapat mencetak hasil diagnosis. Ini adalah hasil dari beberapa gejala yang sudah dimasukkan pada gambar seperti gambar 5 tadi. Maka di gambar 7 akan ada hasil dari berbagai macam gejala tersebut untuk mengetahui jenis dari penyakit tuberkulosis derita dan juga solusinya. Kesimpulannya adalah pakar mendiagnosis secara dini penyakit tuberkulosis menggunakan metode forward chaining berbasis web. Dapat diperoleh berbagai kesimpulan dan saran untuk perkembangan program aplikasi sistem pakar mendiagnosis secara dini pada penyakit tuberkulosis ke arah yang baik. Kesimpulannya adalah dengan adanya metode forward chaining berbasis web ini memudahkan dokter untuk mengetahui penyakit apa yang diderita oleh pasien tersebut dengan tinggal memasukkan gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.